Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu asyaratu asya'a. Wa sunanuhu lan utawi pira-pira sunahe wudu iku asyaratu asya'a 10 pira-pira perkara. At-tasmiyatu siji maca bismillah. Wa ghuslul kaffaini lan pindone ngumbah epek-epek tangan loro, mbasuh epek-epek tangan loro. Qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingaken epek-epek loro. Al inaa ing wadah. Wal madmadatu lan katelu kekemu, berkumur-kumur. Wal istinsaku lan kepapate nyedot banyu saking cungur, saking irung, namanya istinsar. Istinsak kalau menyemburkan istinsar. Wa mashu jami'ir ra'si lan ngusap sekabehane sirah, mengusap semua kepala. Wa mashul udunaini lan ngusap kuping loro. Dhahirihima jabane kuping loro. Dhahirihima jabane dohire kuping loro. Wa batinihima lan jerone kuping loro. Bimain jadidin kelawan banyu anyar. Wa takhlilul lihyati, keberapa ini? Wa takhlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot bagi yang punya. Al kasipati kang kandel. Wa takhlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot al kasati. Ya, al kasati, al kasipati. Kasah ya. Kang kandel. Wa tahlilu asabi'il yadaini. Wa tahlilu lan nyela-nyelani asabi'il yadaini, ramo-ramo tangan loro. Warijlaini lan ramo-ramo sikil loro. Wa taqdimul yumna lan dinginaken kang sigar tengen, baik tangan maupun kaki. Alal yusra ing atase sigar kiwe, kede, kenca. Wa taharatu lan susuci salasan ping telu membasuhnya 3 kali. Wa taharatu lan susuci salasan ping telu
Wal mualatu lan nuli-nuli berturut-turut berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu lan utawi pira-pira sunnahe wudu. Iku asyaratu asya'a 10 pira-pira perkara. Iku asyaratu asya'a 10 pira-pira perkara. At-tasmiyatu siji maca bismillah. At-tasmiyatu siji maca bismillah. Wa ghuslul kafaini lan kaloro basu epek-epek tangan loro. Ngumbah epek-epek bukan tangan, telapak. Kalau tangan keseluruhannya, ini telapak tangan. Qabla idkhalihima ing dalem sadurunge nganjingaken epek-epek tangan loro. Al inaa ing wadah. Wal madmadatu lan katelu kekemu. Wal istinsyaku lan kapapat nyedot banyu saking cungur. Wa mas'u jami'ir ra'si lan kelima ngusap sekabehane sirah. Wa mashul udunaini lan kaneneme ngusap kuping loro. Dhahirihima jabane kuping loro. Wa batinihima lan jerone kuping loro. Bima in jadidin kelawan banyu kang anyar. Wa takhlilul lihyati lan kaneneme nyela-nyelani jenggot. Al kasati kang kandel. Wa takhlilu asabi'il yadaini lan kapitu nyela-nyelani ramo-ramo tangan. Wa takhlilu asabi'il yadaini ya nyela-nyelani ramo-ramo tangan loro. Driji tangan loro, jeriji jerung pungangan ya. Warijlaini lan jeriji siki loro. Wa taqdimul yumna lan dinginaken sigar tengen. Alal yusra ing atase sigar kiwa. Kiwa kiwe. Wa taharatu lan susuci. Salasan ping telu. Salasan ping telu. Wa taharatu lan utawi susucine. Iku salasan ping telu. Wal mualatu lan nuli-nuli. Bahasa Sundana nuli-nuli teh tuluy-tuluy. Teu eureun-eureun. Ayo baca bareng-bareng.
Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini melanjutkan penjelasan yang kemarin tentang wudu, rukun wudu dan sunnah-sunnahnya wudu. Kemarin dalam sarahnya ada yang belum terbaca, yakni alasan kenapa Imam Syafi'i menempatkan tartib pada rukun wudu yang keenam, ya kan? Sedangkan di Al-Quran itu rukun wudu hanya disebut 4. Fagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marroqi biki wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya 4 poin yang disebut Quran, tapi Imam Syafi'i menyebut fardu wudu menjadi 6. Yarhamukallah. Ya kan, ayo bersin. Ayo bersin, alhamdulillah. Nanti yang benar, yang dengar menjawab, mendoakan. Gitu. Hasim deh. Udah ya. Alasannya kenapa aslul hukumnya, asal fikihnya atau disebut usulul fikihnya adalah karena ada hadis yang menyebutkan innamal a'malu bin niat. Itu untuk penambahan yang pertama, niat. Dan penambahan yang terakhir, rukun wudu atau fardu wudu yang keenam adalah alasannya kenapa ini wadalla ala faridhatit tartib kama madukiro fi'lun nabi alaihi salatu wassalam. Dan menjadikan dalil wadalla dan menjadikan dalil ala faridhatit tartibi atas keparduannya tertib kama dzukira sebagaimana disebut oleh Kimusonib fi'lun nabiyyi adalah pekerjaannya nabi. Namanya hadisnya hadis fi'li. Hadis itu ada qauli, ada fi'li, ada takriri, pembiaran, ada takriri. Dan ini baru dalil yang diambil dari dalil nakli, dari pemindahan dari hadis atau pengambilan dari Al-Quran. Itu dalil nakli itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, ya kan? Sedangkan ada lagi yang bisa dijadikan dalil adalah dalil akli, dalil akal. Sebab ketika kita bicara Quran dan hadis tentu berbicaranya dengan orang yang percaya kepada Quran dan hadis. Siapa? Ya orang Islam saja. Kalau ngomong dengan orang Kristen dikasih dalil Quran, dianya aja masih kafir, dikasih Quran, dia nggak bakal percaya. Maka gunakan dalilnya akal, logika. Ajak dia berpikir, berdebat dengan benar. Logika dia bantah dengan logika kita. Pendapat dia bantah dengan kita. Ibarat nugelut, nya tentu mal sekali tonjok langsung terkapar. Pa tonjok-tonjok heula, pa banting-banting heula, pa tendang-tendang heula. Mana yang lebih kuat, dia pemenang. Dan Islam itu mengajarkan agar kita kuat dalam berlogika. Ya. Bisa muncul ya akal hebatna, cerdasna kalau kita punya ilmu. Ilmuna eueuh, pengalaman teu boga pendapat nu alus ti Hongkong. Nah, ya kan? Enggak mungkin. Ya kan, secara akal kudu punya bahan dulu. Dan kewajiban kita berdakwah itu bukan hanya kepada orang yang sudah beriman. Ngaji kening masjid maning ning pondok maning, ya kan, ngajar teh nya eta mah geus muslim kage geus mukmin kabeh. Paling penguatan kalau untuk menarik orang yang belum senang Islam, belum mau masuk Islam, ya otomatis kita harus turun ke lapangan. Ya kan, Bapak waktu masih muda sering ngoboy, nongkrong termasuk di kafe-kafe, di bar-bar waktu di Jakarta. Pakaian compang-camping selayaknya mereka. Pendekatan, geus dekat ngobrol, adu argumen, satu dua ada yang kemudian dapat hidayah masuk Islam. Enggak ada yang kenal santri, komo ustad, komo kiai, enggak ada. Gaul di Kabupaten Subang majarkeun teh nya golongan manehna we. Cuma ketika ditawari minum, maaf. Saya tidak melarang Anda minum. Saya juga tidak tidak suka minum. Ente langsung ngadalil, sorry. Minuman keras haram bagi saya, tidak. Ya haram, soten ngarti haram, kita muslim.
Kalau mereka orang kafir nggak ngerti haram, ya kan? Sorry, saya tidak boleh minum. Kenapa? Dokter melarang saya. Karak, paham. Kalau agama saya melarang, bergodong supaya kagawa masuk agamane dia. Tapi karena alasannya pakai logika yang diterima oleh dia, tetap mau berkawan, mau berteman. Lila-lila akhirnya nutadina teu salat daek salat, nutadina teu daek gaul jeung urang Islam daek gaul. Lila-lila harapannya masuk Islam. Itu dakwah yang sesungguhnya, ya. Tapi kalau kalian belum kuat, imannya belum kuat, iminna masih lemah, aya iman aya imin. Udah kelalaki boga imin kabeh. Dakwah ke tempat-tempat nuk itu seperti misalnya ya kan kayak Gus Miftah misalnya ya kan. Iminnya ora kuat ya bahaya. Dakwah di tempat pelacuran ning John. Nyalain ge dakwah. Paling disuguhin serabi mentah. Ya. Dah. Jelas. Itu intermezzo. Ngalila-lila ngaji. Sebab heureuy dina pengajian itu kakurung ku ngaji. Masuk kategori ibadah ngaji ya. Iya. Kalau heureuy di luar ya heureuy murni. Kalau di dalam pengajian cerita apa saja masuknya ngaji. Cerita jorokna ngaji. Nah, ya, cerita alusnya apa lagi? Ya, apa? Lagi dah kakurung kabungkus ku ngaji. Apa sih alasannya Ki Musonib atau Imam Syafi'i menyebutkan bahwa tertib itu rukun atau fardu daripada fardu wudu adalah karena ada hadis fi'li pekerjaan Nabi yang melakukan seperti itu. Qur'annya urutannya seperti itu. Dari membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, belum pernah dibalik-balik Nabi. Ya, urutan begitu tuh terus begitu. Maka diputuslah, ditetapkanlah oleh Imam Syafi'i bahwa tertib itu fardu. Lamun diacrog-acrog timimiti misalnya ngumbah leungeun heula karak si beungeut terus ngumbah suku tidak sah. Wudunya tidak sah. Qala fil majmu' as-sabit bil ahadits yang telah ditetapkan bil ahadits dengan beberapa hadis as-sahihati yang sahih. Hadis sahih telah menyebutkan, menetapkan bahwa Nabi mengerjakan wudu itu seperti itu. Salah satunya di atas yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Minha haditsu Abi Hurairah. Setengah daripada as-sabit ala fi'lin Nabi adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an as-sabiq yang sudah lalu disebutkan ya. Qala fil majmu' telah berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Qala Nawawi fil Majmu', karena Majmu' itu kitab karyanya Imam Nawawi. Wahtajja ashabu minas sunnah bil ahadits sahihah. Wahtajja dan telah membuat hujjah, membuat argumen, membuat dalil. Siapa al-ashabu? Para sahabat minas sunnati dari sunnah bil ahaditsis sahihati dengan hadis-hadis yang sahih. Para sahabat itu melakukan pekerjaan sunnah-sunnah yang dilakukan adalah dengan argumen hadis-hadis yang sahih. Kalau tidak sahih tidak dipakai sahabatnya. Maka apa yang diceritakan oleh sahabat apalagi disahihkan maka tidak boleh ada keraguan lagi. Contoh Sahih Bukhari, sudah jangan dipilih-pilih lagi. Semua yang ada di Bukhari sahih, ya kan? Sahih Muslim, sudah jangan pilih-pilih lagi. Apalagi berani mengatakan, wah itu di Muslim yang sahihnya cuma sekian, kebanyakannya hadis palsu. Waduh, kamu siapa berani melawan? Berani melawan misalnya, ya kan? Ulama besar, ulama hadis yang ternama, termasyhur, Imam Muslim, Imam Bukhari, ya kan? Sudah apa yang dikatakan sahih aja kita manut, ya kan. Sebab para ulama juga yang dhaif mah dhaif ngomong, ya kan. Jangan dipilih-pilih. Wah, ieu mah ngeunah ieu ka urang ieu sahih. Ieu mah teu ngeunah ieu mah ieu. Waduh berat, ya kan. Dhaif, da berat. Lain dhaif hadisna, dhaif awakna teu bisa ngalakonanana, dhaif imannya, gitu ya.
Al-mustafidatu an jama'atin minas sahabah. Al-mustafidatu yang meluber, dimaknai masyhur lah. Yang telah menjadi masyhur. An jama'atin dari kumpulan minas sahabati dari sahabat. Fi sifati wudu'in nabi di dalam sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum dan semua sahabat itu, wa kulluhum dan semua sahabat ya, wasopu telah memberikan sifat, wasopu telah menyipati pada wudhunya Nabi murattaban dengan tertib, ma'a kasrotihim dengan banyaknya para sahabat, wa kasrotil mawatin dan banyaknya tempat, allati ro'auhu yang melihathu pada Nabi fiha di dalam berwudu. Para sahabat, jamaah sahabat kabeh menjelaskan bahwa melihat Nabi berwudu itu seperti itu, tertib. Ya kan? Termasuk pas sunatannya itu tertib, berkumur-kumur, istinsar, bahkan ada istinsak. Ada istinsak dulu, ada istinsar. Di sini tidak disebutkan istinsarnya ya, istinsak saja. Nah, kemudian apalagi? Telinga, dohir dan batin nanti pembahasannya. Itu semua urutannya tertib. Maka Imamuna Syafi'i menentukan bahwa tertib adalah fardu daripada min furudil wudu gitu ya. Wa kasrati ikhtilafi anwa'ihi. Wa kasrati ikhtilafi anwali'i. Dan banyak juga ikhtilaf, perbedaan pendapat anwa'ihi dalam macam-macamnya sifat wudunya Nabi. Sifatan ghaira murattabatin, sifat yang tidak berurut-urut dalam hal pasunatan. Dalam hal rukun itu tidak ada perdebatan. Yang berbeda itu perdebatan itu, ikhtilaf itu pada sunnah. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam bayanun lil wudu'i al-ma'muri bihi. Ya kan? Wa fi'luhu dan pekerjaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal melakukan wudu, bayanun lil wudu adalah penjelasan tentang wudu al-ma'muri yang diperintah bihi kepada Nabi. Jadi Nabi melakukan seperti itu menunjukkan bahwa perintah wudu itu begitu urut-urut yang seperti kita lakukan sekarang ya kan. Membasuh wajah disertai dengan niat. Pertama niat membasuh wajah, membasuh tangan, kedua tangan, terus usap kepala sedikit, membasuh kaki. Itu ya. Tertibnya, ya susunannya itu tertib, susunannya itu tertib. Tidak diloncat-loncat. Walau jaja tarkut tertib la tarokahu fi ba'dil ahwal libayanil jawazi kama taro at-tikrar fi awqat. Walau jaja, andai kata boleh, tarkut tertibi meninggalkan tertib, la tarokahu yakin Nabi meninggalkannya. Fi ba'dil ahwali dalam sebagian tingkahnya, libayanil jawazi untuk menjelaskan kebolehan. Kama tarokat tikrori sebagaimana meninggalkannya Nabi atas pengulangan fi awqatin dalam suatu waktu. Ini ya itu penjelasan ada di kitab Al-Majmu' jilid 1 halaman 484. Begitu alasan kenapa tertib masuk pada fardu wudu. Dihafalkeun alasan anak kenapa. Biar ketika ada orang mendebat kita tahu. Sudah wa sunanuhu asyaratu asya'a, sunah-sunahnya wudu itu ada 10 perkara. Pertama at-tasmiyatu membaca basmalah. Dasarnya Rawa An-Nasa'i telah meriwayatkan, telah menarasikan, menceritakan. Siapa An-Nasa'i? Imam Nasa'i, Sunan Nasa'i jilid 1 halaman 61 bi isnadin jayyidin dengan sanad yang bagus. An Anas dari Anas radhiyallahu an qala berkata, talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an.
Tolaba nyupri, menuntut, mencari. Siapa ba'du ashabin Nabi, sebagian sahabat-sahabat Nabi, wudu'an, terhadap wudu. Falam yajidu, maka mereka tidak menemukan ma'an air. Mencari para sahabat ini akan berwudu, mau berwudu, mau melakukan wudu. Tetapi para sahabat Nabi itu tidak menemukan air. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ma'ahadin minkum ma'un, hal ma'ahadin, adakah beserta salah seorang minkum dari kalian, ma'un adalah air, apakah salah satu di antara kalian itu ada yang bawa air? Fa'utiya bima'in, fa'utiya maka didatangkan kepada Nabi bima'in dengan air. Fawado'a maka berwudu. Fawado'a maka meletakkan Nabi. Yang ini mukjizat Nabi. Fawado'a maka meletakkan yadahu, tangannya Nabi, fil ina'i pada wadah, alladzi fihil ma, alladzi yang fihi di dalam lad ma, di fihi di dalam ina, di dalam wadah, al ma'u ada air. Adakah di antara kalian yang punya air? Maka salah satu di antara sahabat membawa air ke Nabi. Nabi didatangkan air. Salah satu sahabat membawa air. Ini Nabi ada air. Kemudian Nabi meletakkan tangannya ke wadah yang ada airnya itu. Sumaqala, maka kemudian bersabda Nabi, tawaddu'u bismillahi. Tawaddu'u, berwudulah kalian semua, bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ini poinnya ini. Tawaddu'u bismillahi, berwudulah engkau dengan menyebut nama Allah. Tuh. Qailina, yakni mengucap semua orang dalika terhadap basmalah. Fara'aitu, maka aku melihat, kata Imam Nasai, al-ma'a, air, yapuru, mancur, mimbaini aswabihi, dari antara jari jemari Nabi, hatta tawaddu'a, sehingga berwudu, nahwa sab'ina rajulan, sebanding sekira-kira sab'ina rajulan, 70 laki-laki. Ada yang bawa air, ada bawa ke Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi meletakkan tangannya di air itu, di wadah, kemudian dari tangannya Nabi yang nempel di air satu wadah itu mengeluarkan air dan digunakan untuk wudu oleh semua sahabat yang hadir waktu itu. Nabi berkata, berwudulah kalian dengan berucap bismillah, supaya ada keberkahan. Ternyata keluarlah air dari sela-sela jari-jari Nabi. Berwudu sampai 70 sahabat dari air yang satu wadah, tadinya persediaan buat minum. Nah, itu bisa disebut berkah dari membaca basmalah. Bisa juga yang khusus adalah mukjizat Kanjeng Nabi. Mukjizat Kanjeng Nabi bisa jari-jarinya mengeluarkan air dan airnya untuk berwudu para sahabat. Gitu ya. Gitu. Kehebatan yang keluar dari Nabi namanya mukjizat. Kalau keluar dari calon Nabi apa namanya? Dari calon Nabi. Belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Kayak Nabi Muhammad waktu kecil bertemu dengan harimau, dia bisa berbicara dengan harimau, dan harimau tidak menerkam. Ya kan? Sementara anak-anak kecil seusianya baru melihat harimau saja sudah takut. Bahkan termasuk saudara satu susunya lapor ke ibunya, Muhammad dimakan harimau karena sedang dihadapi harimau. Dan lagi ngobrol. Ya kan, Chan. Kok mangannya apa Chan? Ramacan. Ya kira-kira ngobrol. Itu keistimewaan yang keluar oleh anak kecil yang nanti dewasanya jadi nabi. Namanya apa? Yang ana sing weruh. Waduh. Bagaimana bisa mencintai Nabi? Padahal mau ngomongnya aku cinta Rasul, aku cinta Allah. Nama-nama keistimewaannya aja nggak tahu. Kalau sudah jadi Nabi dan Rasul namanya mukjizat. Kalau sebelum jadi Nabi dan Rasul, apa? Cung yang bisa cung. Bere 2.000 lah. Ribut. Apa namanya? Iya, besok doang mah ingat. Irhas. Karena pakai KH, pakai kho sebenarnya.
kekhususiaan yang keluar dari calon nabi. Kanjeng Nabi waktu dibabarkeun ku ibundanya Siti, siapa ibunya Nabi? Aisyah. Aisyah mah istrinya. Kamu mah Masya Allah. Siti Aminah. Siti Aminah misaur watos babarna kacatur ningal cahya anu ngempur bumina kan bahasa Sunda kayak kenado mane lagi cilik. Waduh, ini sudah. Kalau sudah jadi nabi dan rasul namanya mukjizat. Kalau keistimewaan yang keluar dari orang-orang soleh kayak wali, ulama, ya kan, orang mukmin, namanya apa? Orang soleh. Oleh para wali, apa? Karomah. Kalau keistimewaan luar biasa batur teu bisa, ieu mah bisa dikadek teu neurak, dicai ngambang, dibeuleum teu neurak sarua. Tapi jelemana tara salat-salat acan iman henteu, ya kan, dari keluar dari orang kafir. Namanya apa? Dukun mah jelemana. Keistimewa aja namanya apa? Oh, apa coba? Istidraj. Masya Allah, itu pelajaran TK. SMP kelas 3 geus poho. Ora TK jadi pantesan. Itu bisa sewok-cewok acan. Udah ya? Irhas, mukjizat, karomah, istidraj. Jadi kalau ada orang yang ngaku bisa ngelihat barang gaib, bisa punya kesaktian, kalian itu jangan langsung percaya. Kalau dia pun misalnya getol sholat, kalaupun dia misalnya ustadz, kalau dia memang misalnya kiai, masa iya, ya kan, misalnya ibadahnya pada baik, wiridnya pada baik, tapi keistimewaannya akeh banget, luar biasa, ya kan, harus tanda tanya dulu apakah ini sihir, istijrot, atau memang ia karomah. Apalagi kalau orangnya nggak blaud 22 tahun tak temandi pisan, ya kan, ini lagi viral ini di dunia, orang kaki kakek orang India selama 22 tahun teu pernah mandi, teu sibunget-bunget acan. Masya Allah, kita makan 2 hari aja nggak mandi ya, geger, langsung minta pulang mondoknya, nggak ada air aja kan, ribut. Itu orang India kuat temandi 22 tahun, karena di sana di agama mereka semakin banyak, semakin lama temandi semakin hebat. Gampang, pengen hebatnya gampang, tinggal tong mandi doang. Ya gua. Gitu. Udah bismillah ya, tawaddu'u bismillah, tawaddu'u bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Maka sunnahlah bertasmiyah, membaca bismillah sebelum berwudu, ya kan? Nabi memerintahkan begitu. Wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima fil ina, yang kemudian adalah juga merupakan sunnahnya berwudu, memasukkan kedua telapak tangan ke dalam wadah air, mencuci tangan dulu. Tangannya, telapak tangannya dicuci. Sebab telapak tangan ini banyak sekali digunakan untuk bersentuhan dengan benda lain, interaksinya kan. Nu alus dicabak, nu goreng dicabak ya. Nu bersih dicabak, nu kotor dicabak. Bahkan ketika tidur pun kita bisa jadi tangannya mah kemana-mana. Ya, kalau tidur ya. Ya iya, gatel kepala, garuk-garuk kepala, gatul, cungur, ngudek-ngudek, cungur, gatel kuping, ngudek-ngudek kuping tanpa sadar. Bisa jadi bujur nu gatel ge dikrobet. Ya. Iya, krobet, ya kan. Mau bari budug mah. Nikmat banget, penyakit paling enak. Itu ya. Maka disunnahkan ketika sebelum berwudu mencuci kedua telapak tangan. Bahkan di dalam kitab tasawuf ada doanya. Di antaranya di kitab misal yang kecil-kecil karya Imam Ghazali, Ubudiyah misalnya, Murokil dia membaca ta'ud, membaca basmalah ketika membasuh kedua telapak tangan sambil berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi, apalah nek?
Ba'ayana. Yang telah menjadikan air ini suci. Apa? Hah? Ya, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Itu ketika membasuh tangan, ketika kumur-kumur juga ada doanya. Berkumur-kumur itu membersihkan mulut, sunnah, ya kan? Wal madmadatu, berkumur-kumur sambil bersiwak, sambil bersikat gigi, ditambah lagi doa. Allahumma sabit mulut Allahumma bil qauli sabit. Sabatallah bi qauli sabit. Atau Allahumma rzuqni apa? Ada yang masih hafal? Wah, sambil wudhu sambil dibaca doanya. Itu sunnah tambahan. Kemudian istinsak, menyedot banyu. Allahumma arikhni rahiatal jannah. Ya Allah, ciumkanlah kepada aku harumnya surga. Iya, harumnya surga. Ciumkan harumnya surga. Ya, haruman, babauan itu bisa ada karena adanya hidung, adanya ciuman. Ya kan? Iya, yang hitut cek saha. Nyaho, ya tentu kata hidung, ya kan? Karena ada tercium aroma kentut. Ya gitu. Tuh ya ini goreng lauk asin ya. Cek saha? Apa cek panon? Apa cek telapak tangan? Cek mulut? Bukan, tapi kata hidung. Tuh lagi anak-anak suara dangdut. Siapa sih ngamen? Kuping yang bicara, ya kan? Ya kan? Itu lagi ngaji ngamen. Nah, kuping. Cek saha ini ngamen? Ceuli. Nah, maka kita wujud-wujud gini ada juga, cuma ada yang bisa adanya ketangkep keidrok oleh mata, oleh hidung, oleh kuping, telinga, ya kan? Atau oleh raba, poek-poek. Ah, iya mah HP ya, beda ya gitu. Tahu ya, bisa membedakan ya? Asbak HP kita walaupun tidak melihat bisa membedakan. Itu semua namanya hissi. Rasa ya, melihat, mendengar, mencium, meraba. Ada lagi juga yang tahu itu karena akal, karena otak. Tahu itu karena otak. Kamu tahu Mekah? Tahu, kan? Karena otaknya menyimpan dapat tayangan-tayangan dari berita. Padahal mah belum pernah ke sana, tapi bilang tahu. Ya, tahu dong. Itu yang ada Ka'bahnya kan, gitu kan? Oh, itu yang ada anunya kan? Nah, gitu. Tahu Monas? Oh, sering naik, misalnya sering naik. Oh, beda itu. Kalau ya tahu secara akal, tahu juga secara fisik. Berikutnya adalah istinsak tadi ya. Nyedot banyu saking cungur. Begini, maka ketika berwudu itu pertama begini, dikumbal lamun grocokan. Perhatikan kudu nama langsung praktek. Ya kan, kumbah dibolak-balik begini, ya kan, supaya bersih, ya kan, cuci tangan tuh begitu bersih, terus baru, ya kan, baru baca alhamdulillahilladzi jalal ma tahura, baru ambil air ke kemu, buangnya ke kiri, bahkan baru nyikat gigi pakai siwak, buang ke kiri ngambil, terus ketika istinsak nyedot banyu diambil lagi airnya, bukan ditoelan irungna kieu, ambil air. Mual nambah mancung, mual pencet baik. Ambil air segini, set, letakkan hidungnya di sini, sedot. Itu namanya istinsak, begitu sedot. Sampai mentok rasa ke sini, dek airnya. Terus disemburkan, dibuang. Namanya istinsar. Yang sunat begitu. Kalau noelan irung mah bukan bagian daripada pekerjaan wudu. Salah ya, toel doang. Gitu ya, itu yang gitu. Terus berikutnya masuk jami'ur ra'si, mengusap semua kepala. Selesai berwudu, dia mengusap itu ketika selesai berwudu, begini cara mengusapnya. Dibalikin ke dia. Atau dari belakang dulu ke sini, kemudian balik lagi dari depan ke belakang. Itu ya. Pragat, wis beres wudune konon set. Waduh berundruk sakit rambut orang. Nya tidak pun tidak masalah, cuma tidak mendapat pahala sunnahnya wudu. Itu. Nomor 2 ya penjelasannya, dalil hadda sunan al-arba'ah marwahu al-Bukhari. Dalil yang menunjukkan pasunatan ini, sunnah ini al-arba' yang 4. Bismillah,
Udah tadi ya. Membasuh telapak tangan, berkumur-kumur, istinsyak, dan membasuh seluruh kepala sunnah wudu didalili oleh hadis marwahul Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari 183, wa Muslim dan Sahih Muslim 235. Min hadis Abdullah bin Yazid, dari hadis Abdullah bin Yazid radhiyallahu an, wa qad su'ila an wudu'in nabi, dan telah ditanya Abdullah bin Yazid telah ditanya an wudu'i Rasulillah, tentang wudunya Rasul. Pada maka memanggil abi taurin, dengan wadah, min ma'in, dari wadah air. Pada maka meminta Abi Yazid, Abdullah bin Abi Yazid, bitaurin min ma'in, satu wadah air. Ditanya Abdullah bin Yazid, ditanya Kanjeng Nabi lamun wudu kumaha sih? Minta ambilkan air sewadah. Langsung praktek. Ini begini Nabi. Praktek langsung. Fatawaddo'a lahum wudu'an Nabi. Fatawaddo'a maka berwudu Abi Yazid lahum, untuk mereka yang bertanya, wudu'an Nabi seperti wudunya Nabi. Fa'akfa'a ala yadihi minat taur. Fa'akfa'a maka apa namanya, nepak yadahu, tangannya minat tauri, dari wadah air. Fagosala yadahi salasan, maka membasuh kedua tangannya 3 kali. Sumad kalau yadahu bitaur, kemudian memasukkannya tangannya lagi ke taur, wadah air. Pamad mado, maka berkumur-kumur. Wastan sako, dan beristinsak. Wastan saro, dan istinsar. Bisalah saya gorapatin dengan 3 gayung. Nah ini di hadisnya ada istinsak dan istinsar. Suma adkhala, maka kemudian memasukkan Abu Yazid, Abdullah bin Abi Yazid, yadahu, tangannya Abdullah bin Abi Yazid, fagosala wajhahu, maka membasuh wajahnya salasan 3 kali. Suma gosala yadaihi, maka kemudian membasuh kedua tangannya marataini 2 kali. Ya. Ilal mirfaqo, ini sampai dengan kedua sikutnya. Suma adkhala, maka kemudian memasukkan yadahu, tangannya Abdullah, pamasaha ra'sahu, maka mengusap kepalanya. Fa aqbala, maka kemudian menghadap Abdullah bin Yazid bihima, dengan apa, tangan dua tangan, wa adbaro, dan menghadap dan membelakangi, marrotan sekali. Mengusap kepalanya itu menghadap dan membelakang. Jadi mengusap kayak tadi. Menghadap dulu dari belakang ke depan. Wa adbaro, kemudian membelakangkan dari depan ke belakang, bolak-balik ngusapnya. Lamun sayang rambutnya ya diusap biasa begini. Loncat. Rusak kan? Karena dari belakang, kemudian dari depan. Atau ya begini nggak apa-apa sih, ya kan? Puter pakai tong liur. Ya, cuman yang dianjurkan itu begitu. Akbala, menghadap. Adbaro, membelakang. Gitu. Diusap. Itu sunnah. Sunnahnya wudu. Supaya sempurna dulu, dari wudunya sempurna. Marrotan wa adbaro marrotan. Wa adbaro, dan membelakang, marrotan sekali, wahidatan 1. Suma gosala rijlahi, kemudian membasuh kedua kakinya ilal ka'bah, ini sampai dengan mata kaki. At-taur, yang dinamakan taur adalah inaun kana ma'rufan ladaihim. Taur adalah inaun ma'rufan ladaihim, wadah yang sangat dikenal oleh kalangan para sahabat. Lamun cek urang mah baskom KPG nyahonya, atau naon sih tempat wudu teh padasan itu ya. Padahal mah dari asalnya padusan, panti adus. Ya, padasan, panti membuang hadas, tempat membuang hadas berwudu, ya kan? Karena bahasa Jawa dijawakaken. Kemudian nomor 3, wa mas'ul udunaini, dan mengusap kedua telinga, dohirihima, luarnya kedua telinga, wa batinihima, dan dalamnya kedua telinga, bimain jadidin, dengan air baru. Rawahu Turmudi wa sohaha.
Dalilnya hadis riwayat Imam Turmudi wa sahahahu, dan telah mensohehkan Turmudi terhadap hadis. Imam Turmudi menstatusi hadis ini sebagai hadis sahih. Sahih Turmudi atau Sunan Turmudi itu namanya ya. Kalau Nasai, Turmudi itu, kalau Bukhari, Muslim sahih. Turmudi Sunan. Kalau Nasai Majmu' Nasai. Ada juga yang menyebut Sunan Nasai. Nah, kitab-kitab hadis itu disebut namanya Kutubus Sittah. Kitab hadis 9. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, Sunan Turmudi, Sunan Nasai. Terus dan yang lainnya 9. Itu rata-rata 2 sampai 4 jilid. Nah, ya kan? Itu Mbah Maimun, Kiai Akil Sirot, ya kan, kiai-kiai besar itu rata-rata hafal. Bukan hanya Quran doang hafal teh. Kutubus Sittah hafal. Kayak Kiai Bahauddin, Gus Baha juga hafal. Kitab 9 kitab induk hadis hafal. Ya kan. Kudu ngapalkeun mentak, gak diapalin. Tong heureuy bae bagaimana apalnya, geureuy wae. Seserian bae cunihin ngaranna. Terhadap Allah aja, terhadap ilmu aja cunihin, ya kan? Ya kan, bahkan adabnya orang ngaji, ini kasih tahu nih Bapak Beka, bogan ngobrol bae. Para tokoh agama yang kemudian menjadi kiai-kiai besar itu rata-rata waktu ngaji khusyuk, serius dalam kitab. Ditangkap semua omongan guru, ditangkap. Bahkan sampai-sampai saking tawadune arep watuka ditahan, wedi. Takut mengganggu konsentrasi guru. Bahkan Mbah Maimun diceritakan oleh teman-temannya membuka lembaran kitab saja pelan-pelan banget. Mbok krungu kresek-kresek kayak ganggu konsentrasi guru. Apalagi cekakakan bari ora waktune. Kalau sudah waktunya ada yang lucu nggak apa-apa ya. Ini nggak waktunya. Nggak waktunya itu mengganggu yang lain. Kalau sing on wah, ada krung kresek begitu aja nggak mau. Pelan banget. Sampai lah kesuaraan nih. Gue saking tidak mau, takut mengganggu konsentrasi guru yang sedang menyampaikan materi. Ya adabnya wong ngaji. Bukan membuka ngebot, waduh, sampai kerekam nih rekaman YouTube. Gue suara ngebet kayak akeh, krokes. Ya kan. Waduh ngebetnya bareng-bareng ini, ya kan? Ya. Ya ini kasih tahu nih, Bapak hari ini ngasih tahu, ya kan, harus pakai adab. Ya kan? Harus pakai adab supaya apa? Ilmunya barokah, nangkepnya cepat. Dongak maning kakek wiridane supaya oleh ilmu laduni ngajina taranya dijauheun. Getol ngaji, getol doa, tambah adab, sopan santunnya yang bagus. Kudu cinta resep dengan ilmu teh. Walaupun sudah beribu-ribu kali mendengar keterangan ini, seperti baru mendengar. Tercengang. Khusyuk gitu. Katanya begitu. Ini tanda-tanda orang yang akan hasil ilmu kalau begitu. Mun heureuy wae mah ya kalian walaupun pesantrennya lama ya kan. Ya walau alam. Ya mudah-mudahan sih ya kan, sekalipun kalian tukang heureuy ya kan. Tukang ketawa waktu ngaji, balik mah bisa. Bisa balik sih ya. Itu bisa balik-balik aja doang dipalidkeun ya kan. Lain bisa ngaji, bisa balik. Ya. Bisa ngaji apa bisa balik kira-kira? Iya. Ngaji dia dodolanan bae, kon ngapalna dodolanan bae. Mudah-mudahan balik mah bisa. Bapak kan ngomongnya begitu ya. Yang bisa apa? Balik. Yang bisa balik, betul bisa balik mah ya. Jika Pak Rahmat atau bisa balik. Mas santren kawin karo kene dadi ora bisa balik. Nah. An Ibnu Abbas sudah sore. Massa bi ra'sihi ya kan? An Ibnu Abbas dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam massaha bi ra'sihi wa udunaihi dhahirihima wa batinihima. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, sirahnya Nabi, wa udunaihi dan dua telinganya Nabi, dhahirihima luarnya
udunen wa batinihima, dan dalamnya udunen. Walin Nasai, dan bagi Imam Nasai tadi kaulnya, dauhannya hadis yang tertera dalam Sunan Turmudi. Sedangkan walin Nasai, naskah atau kalimat yang tertuang dalam Sunan Nasai jilid 1 halaman 74, masaha birosihi wa udunaihi batinihima bisabahataini. Masaha mengusap birosihi atas kepalanya Nabi, atas sirahnya Nabi, wa udunaihi, dan dua telinganya Nabi, batinihima, dalamnya telinga, kedua telinga, batinihima, dalamnya kedua telinga, bisabahataini, dengan kedua jari telunjuk. Bisabahataini, dengan kedua jari telunjuk. Dalamnya begini, dikudak set, terus keluar, ngikuti lekak-lekuk. Ini. Dalam set, keluar begini terus. Nah, jempol ngusap bagian luar. Nah, gitu wudu ya. Tong padu kini doang sing anting-antinge, toel. Nya kono enggak mulun kieu tah. Tarik-tarik bae mah. Dalamnya dikudak set, karena kopoke kan kegawa. Ya. Sing ana kopoke kegawa bersih, set dikudak gitu. Pakai sing sedeng. Rawa Al-Hakim, juga meriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Sunan Hakim. Nah, tadi Hakim ya, belum kebaca. Abu Dawud, Nasai, Turmudi, terus Ibnu Majah, Bukhari, Muslim, Hakim. 7 jadinya. Juz 1 halaman 151 min hadis Abdullah bin Yazid, dari hadis Abdullah bin Yazid. Fi sifati wudu'ihi, di dalam menjelaskan sifat wudunya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu, sesungguhnya Nabi tawadhu'a, berwudu Nabi, pamasaha, maka mengusap udunaihi, kedua telinganya Nabi, bimai ghairil ma'i, bimain dengan air, ghairil ma'i, selain air, alladzi masaha, yang telah mengusap, bih dengan air, ar-ra'sa, kepala, dengan air yang bukan bekas dipakai mengusap kepala, tapi air baru. Ini tentang menjelaskan dengan air yang baru, ngambil lagi air, dibasahin, kemudian diusapkan. Karena ngusap, dibasahin, diusapkan, dibasahin, diusapkan gitu, dikudak-kudak kuping, muter, terus belakangnya ini pakai jempol, set, itu. Siji akan bermanfaat, ya kan? Faedahnya telinganya luar dalam bersih. Yang kedua, fungsi telinganya sempurna. Fungsinya apa? Untuk mendengar kan? Ada banyak orang yang telinganya gede, lebar daunnya, tapi budeg. Bolot, ya kan? Kalau bang ngomong kopi mah karo duit kerungu, ngomong ngaji tekadenge. Bolot. Karena disumpel nang hawa-hawa yang tidak sehat. Tidak berwudu. Qala Al-Hafidz Ad-Dahbi sahihun. Qala, telah berkata Al-Hafidz, Imam Al-Hafidz Ad-Dabhi, sahihun, adalah hadis sahih. Ini adalah hadis sahih. Ini syaratnya masih banyak. Kemudian wa tahlilul lihyati al-kathati. Kemudian sunnahnya wudu adalah menyela-nyelani, menyisir dengan tangan. Ini jenggotnya misalnya tebal. Jenggot yang tebal. Itu disunahkan untuk disisir dengan tangan, set, itu namanya takhlil. Set, itu yang bagi yang berjenggot. Kalau tidak ada jenggot, nyela-nyelani naon, ya kan? Itu ya. Salah satu penyebab kenapa orang yang berjenggot sunat dipelihara, supaya mendapat pasunatan berwudu, ya kan? Lain ai jenggot dipanjangkeun, wudu tara. Ngarah naon, mirip jeung embe. Ya kan? Perempuan pengen hayang jenggotan misalnya, ya nggak bisa. Nih dalam rangka mencari pahala sunnah takhlilul lihyah, menyela-nyelani jenggot. Maka bagi yang sudah berjenggot, biarkan, jangan dicukur jenggotnya. Tapi baba mah arateul, aya oge bari saeutik, nya kan. Itu ateul panjang gue sedikit, suka kena ini gatel. Ya, getek. Apalagi kalau kena ibu. Ibu yang gatel. Gitu kira-kira. Ya kan.
Rawahu Abu Dawud. Jadi jadinya. Jadi ke situ ya. Mulai menjurus. Udah, rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan Imam Abi Dawud, Sunan Abi Dawud 145. An Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an. Anan Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada idza tawaddoa, ketika berwudu Nabi, akhadha, mengambil Nabi, kafan, satu genggam, mimain, dari air, sacawuk. Fadkhala, maka memanjingkan Nabi hu, pada air, tahta hanakihi, di bawah apa namanya, hanak tuh, sela-sela lah. Fakholala, maka menyela-nyela bihi, dengan air, liyatahu. Begini, hankah itu begini, cawukan. Begini. Nyauk begini, kemudian disela-selakan begini, set didorong, set dari bawah. Kayaknya Nabi kan bewok, dan bewok ya kan. Misalnya bapaknya Intan bewok, kayak didoroma. Sunnah. Wa qala hada amarani Rabbi azza wa jalla, dan bersabda Nabi, hada amarani Rabbi azza wa jalla. Demikian itu adalah perintah Tuhanku. Wallahu a'lam bis. Lihom